Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan jelasin beberapa cara perawatan ikan dan jenisnya ya, khususnya ikan diskus ya teman-teman, agar bisa menjadi primadona di akuarium rumah Anda. Yang pertama, jenis ikan diskus. Kebetulan di sini ada jenis red melon HB, ada checkerbot, ada pigeon yellow, ada LSS, ada leopard, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Yang kedua, untuk cara perawatan ya teman-teman. Untuk cara perawatan bukan dari ukuran besar kecilnya ikan ya teman-teman, tetapi dari airnya. Kunci utama pelihara ikan diskus itu di air teman-teman. Usahakan air dengan TDS normal atau sedang ya, dengan kisaran 150 sampai 175. Caranya bagaimana mengukur TDS-nya? Itu ada alatnya sendiri ya teman-teman. Belinya di online bisa atau di ruko terdekat. Dan usahakan air di dalam tandon dengan TDS rendah dikasih aerator atau gelembung secara terus-menerus. Fungsinya bila waktu dimasukkan ke dalam tank atau akuarium sudah terdapat oksigen atau udaranya. Langkah yang ketiga, ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Untuk pH bagaimana mas? Untuk pH ingat, pH hanya untuk breeding atau ternak ya teman-teman. Jadi pH kalau untuk sekedar hobi saja kita biarkan saja, itu tidak pengaruh sama sekali. Asalkan TDS-nya jangan lupa harus normal atau sedang ya teman-teman, kisaran 150 sampai 175. Langkah keempat adalah bagi orang awam atau pemula, jika air sudah disiapkan dengan TDS rendah, kita siapkan heater atau pemanas air dengan suhu 30 derajat ya teman-teman. Itu pun tergantung dengan ukuran tank atau akuarium ya. Jika akuariumnya kecil, ya sedang saja suhunya. Jangan terlalu panas setel heaternya teman-teman. Jika sudah mahir atau ahli, tanpa heater tidak apa-apa. Selanjutnya langkah kelima ya teman-teman. Langkah kelima ada yang tanya lagi seperti ini teman-teman. Mas, cara menurunkan TDS itu bagaimana? Seperti itu. Oke, kita jawab ya. Ada dua cara teman-teman. Sebenarnya banyak cara, cuma kita ambil kesimpulannya saja. Pertama, dengan metode filter ya teman-teman. Caranya tandon dikasih water pump jika tandon berada di bawah. Kalau tandon berada di atas itu tanpa water pump ya teman-teman. Jika tandon di bawah, nyalakan water pump, maka air akan naik melalui paralon. Lalu siapkan wadah, saring dengan kapas, bioring atau biobal, arang kelapa jangan lupa ya. Lalu kapas lagi. Lalu air masukkan ke tandon lagi. Tunggu sampai 1 sampai 2 minggu kemudian. Lebih lama lebih bagus. TDS akan turun dengan sendirinya teman-teman. Seperti itu. Oke, masuk cara yang kedua. Cara yang kedua dengan alat RO teman-teman, atau bisa disebut dengan reverse osmosis ya teman-teman. Untuk harganya kisaran di atas 2 juta lebih teman-teman. Itu pun tergantung toko yang menjualnya. TDS akan langsung turun kisaran 25 sampai 35. Itu setara dengan air Cleo ya teman-teman. Cuma kekurangannya di sini keluar airnya itu menggunakan alat RO bisa dikatakan cukup lama ya. Satu tandon misal 1000 liter bisa sampai 3 sampai 4 hari baru penuh. Seperti itu ya teman-teman. Langkah berikutnya langkah keenam ya teman-teman. Oke, jika semuanya sudah, kita masuk ke cara perawatan ya teman-teman.
Pertama, kita kenali dulu ikan sakit atau tidaknya teman-teman. Ciri-ciri ikan sakit seperti sirip kuncup, badan menghitam, keluar berak putih, mogok makan, badan terdapat jamur, atau terkena TBC. Oke, kita masuk ke sirip kuncup dan badan menghitam ya teman-teman. Itu memakai obat PK atau bisa disebut dengan permangganas kalium. Takaran 1-2 butir beras saja, jangan lebih. Itu pun tergantung ukuran akuarium ya teman-teman. Jika ikan tidak kuat dengan obat PK, kita main durasi saja. Hari pertama, jika ikan sirip kuncup atau badan menghitam dikasih obat PK, kita tunggu 30 menit. Jika sudah, kita ganti air 50-80% saja ya, dengan air yang sudah dikasih oksigen terlebih dahulu. Hari kedua kita kasih obat PK lagi, kita tambah durasi yaitu 45 menit. Lalu ganti air seperti hari pertama. Hari ketiga kita tambah durasi lagi menjadi 1 jam. Lalu ganti air seperti hari pertama lagi. Seperti itu sampai ikan sembuh. Tanda kutip jika ikan tidak kuat dengan obat PK ya teman-teman. Berikutnya langkah ketujuh ya teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke penyakit berak putih atau white spot pada ikan diskus. Obatnya yaitu metronidazole dengan dosis 2 gram dengan suhu air yang stabil pada 32 derajat Celcius ya teman-teman. Tunggu sampai ikan sembuh. Air tetap dikasih gelembung atau aerator ya teman-teman. Berikutnya kita masuk ke tahap 8 ya teman-teman. Kita ke tahap 8 lanjut ke penyakit mata berkabut. Tanda-tanda terkena penyakit ini adalah adanya bintik putih pada mata layaknya tertutup selaput. Jika hal ini terus dibiarkan, lama-kelamaan akan menutupi seluruh mata dan mengakibatkan kebutaan. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah larutkanlah gabungan antara chloramphenicol dengan dosis 1,5 gram atau 100 liter air dengan akriflavin dengan dosis 0,3 gram atau 100 liternya selama 5-7 hari ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke tahap 9 ya teman-teman. Lanjut lagi ke penyakit bintik putih pada badan ikan diskus. Penyakit ini merupakan penyakit yang hampir menyerang semua jenis ikan hias yang kualitas airnya kurang bagus ya teman-teman. Karena sumber bakteri atau parasit ini berasal dari kotoran ikan. Ciri-ciri ikan diskus terkena penyakit ini adalah akan terlihat bintik putih pada bagian seluruh tubuh ikan, seperti pada bagian permukaan tubuh, ekor maupun siripnya. Cara untuk mengobati ikan yang terkena penyakit ini adalah dengan menggunakan 0,3 gram akriflavin per 100 liter air dengan cara larutkan pada air akuarium yang baru diganti. Dan untuk mencegah supaya penyakit ini tidak bertambah parah, selalu ganti air secara rutin ya teman-teman. Jika air sudah terlihat mulai keruh. Selanjutnya langkah ke-10 ya teman-teman. Berikutnya penyakit NDD atau bisa disebut dengan New Discus Disease ya teman-teman. Tanda-tanda ikan diskus terserang penyakit ini adalah ikan terlihat terus bergerak seperti sedang stres dan sangat sulit untuk diam. Warna ikan semakin lama semakin gelap, serta seluruh sirip akan menguncup dan akan terlihat selaput putih semakin menebal serta dapat melebar ke seluruh tubuh dan bisa mengakibatkan kematian jika tidak cepat ditangani.
Untuk menyembuhkan penyakit ini, caranya larutkan gabungan zat chlorampenicol atau antibiotik dengan dosis 2 gram dan ditambah dengan zat akrivavin lagi ya teman-teman, dengan dosis 0,3 gram, serta tambahkan dengan garam dapur dengan dosis 5 sendok makan saja ya teman-teman. Kemudian larutkan secara bersamaan dengan aerasi yang cukup kuat dan pada suhu 32 derajat Celcius. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya tahap ke-11 ya teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke makanannya ya teman-teman. Ada 3 jenis makanan ikan diskus, yaitu tetra beach, cacing beku atau capek, dan burger. Burger sendiri dibagi menjadi 3 varian ya teman-teman, yaitu burger merah, burger hijau, dan burger kuning ya teman-teman. Kalau untuk kesehariannya memakai cacing beku juga bisa. Burger juga lebih bagus untuk mencerahkan warna ikan sesuai dengan warnanya ya teman-teman. Memakai tetra beach juga tidak apa-apa jika menginginkannya ya teman-teman. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap 12 ya teman-teman. Dan ada satu pesan lagi ya teman-teman. Jangan lupa jika sudah memiliki ikan selalu dibersihkan atau disifon kotorannya. Rutin pergantian air 2-3 hari sekali. Jika tidak memakai filter ya teman-teman. Fungsinya agar ikan tetap sehat. Oke, sekian dari saya pribadi, khususnya dari Jawa Timur, untuk memeriahkan Gebyar di bulan Agustus ini di tahun 2022 di BG Diskas Blitar. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Semoga apa yang saya ajarkan sedikit tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, bila fiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam diskusi Nusantara dan se-Indonesia, dan salam Om Swastiastu.